Yang pertama, siapakah Ki Hajar Dewantara? Baik, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang keluarga Ki Hajar Dewantara, pendidikan, serta perjuangan dalam bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Keluarga Ki Hajar Dewantara berasal dari bangsawan Jawa dan ayahnya adalah seorang pegawai pemerintah. Keluarganya memberikan pendidikan yang cukup baik kepada Suwardi, yang kemudian mempengaruhi pandangannya tentang pentingnya pendidikan. Suwardi atau Ki Hajar Dewantara mendapat pendidikan awal di sekolah ELS atau Europes Lager School di Yogyakarta, yang merupakan sekolah untuk anak-anak pribumi. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dasar Belanda di Semarang. Di sini, ia merasakan diskriminasi rasial yang memengaruhi pemikirannya tentang kesenjangan dalam pendidikan. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di HBS, Hoger Public School, di Bandung, dan kemudian belajar di sekolah guru. Perjuangan beliau dalam bidang pendidikan. Ia dikenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan pendidikan bagi rakyat pribumi Indonesia sangat berpengaruh. Ia mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah gerakan pendidikan yang menekankan pendidikan untuk semua tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Gerakan ini mempromosikan konsep pendidikan untuk kehidupan, yang berarti pendidikan harus relevan dengan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan visinya tentang pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun identitas nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara diakui sebagai salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Dan visinya tentang pendidikan masih sangat relevan hingga saat ini. Pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sangatlah holistik. Bagiannya, pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pengembangan karakter, keberanian, kemandirian, dan kecintaan pada tanah air. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat serta pendidikan yang mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menganggap pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari penindasan dan mencapai kemerdekaan, baik secara individu maupun sebagai bangsa. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan harus menjadi hak untuk semua orang tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Ia mempromosikan konsep pendidikan untuk kehidupan, yang menekankan relevansi pendidikan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat serta pentingnya pembentukan karakter dan identitas nasional melalui pendidikan. Kurikulum Merdeka adalah pendekatan pendidikan yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih dan menentukan jalannya sendiri dalam proses belajar mengajar. Ini bertujuan untuk menghasilkan individu yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Pendekatan ini diterapkan untuk menanggapi kebutuhan akan pendidikan yang lebih relevan dengan zaman dan masyarakat yang terus berubah. Dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri, diharapkan mereka dapat lebih bersemangat, berpartisipasi aktif, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Kurikulum Merdeka memungkinkan siswa untuk mengikuti minat mereka sendiri, mengeksplorasi topik yang mereka sukai, dan belajar melalui pengalaman langsung. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan sebagai pemegang otoritas mutlak dalam proses belajar mengajar. Siswa diberikan lebih banyak kebebasan
dalam menentukan bagaimana mereka belajar dan mengevaluasi diri mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya pembelajaran kolaboratif, refleksi, dan penerapan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai sarana untuk mempersiapkan individu menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan mandiri. Dalam kurikulum Merdeka, kebebasan siswa untuk memilih jalannya sendiri dalam proses belajar mengajar merupakan implementasi dari filosofi ini. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, dan ini sesuai dengan pendekatan kurikulum Merdeka yang mempromosikan pembelajaran berbasis konteks. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menganggap pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari penindasan dan mencapai kemerdekaan, baik secara individu maupun sebagai bangsa. Dalam kurikulum Merdeka, konsep pembahasan ini tercermin dalam memberikan siswa kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri, serta untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Jadi, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pembentukan karakter, kebebasan, relevansi dengan kehidupan sehari-hari, dan pembebasan diri sangat sejalan dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Ada beberapa aliran filsafat dan relevansinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, idealisme. Aliran filsafat ini menekankan pentingnya ide dan nilai-nilai dalam pendidikan. Plato adalah salah satu tokoh utama dalam aliran ini. Menurutnya, pendidikan harus mengarahkan individu menuju pengetahuan yang benar dan kebaikan yang universal. Relevansinya dengan Ki Hajar Dewantara yaitu Ki Hajar Dewantara, pendiri pendidikan taman siswa, memiliki kesamaan dalam hal penekanan pada nilai dan moral dalam pendidikan. Meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan idealisme Plato, Ki Hajar Dewantara juga memandang pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan karakter dan moralitas yang baik pada individu. Yang kedua, pragmatisme. Aliran ini menekankan pentingnya pengalaman praktis dalam pembelajaran. John Dewey adalah salah satu tokoh utama dalam aliran ini. Menurut Dewey, pendidikan haruslah relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Relevansinya dengan Ki Hajar Dewantara yaitu, meskipun tidak sepenuhnya pragmatis seperti Dewey, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui taman siswa, Ki Hajar Dewantara berusaha memberikan pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk menjadi bagian aktif dari masyarakat. Yang ketiga, perennialisme. Aliran ini menekankan pentingnya pengetahuan yang abadi dan universal. Menurut perennialisme, tujuan utama pendidikan adalah untuk mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai yang sudah ada kepada generasi baru. Relevansinya dengan Ki Hajar Dewantara yaitu, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan perennialisme, Ki Hajar Dewantara juga mengakui pentingnya pengetahuan dan nilai-nilai yang abadi dalam pendidikan. Namun, ia juga menekankan pentingnya mengaitkan pengetahuan tersebut dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat, progresivisme. Aliran ini menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran, dengan fokus pada perkembangan individual siswa dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Relevansinya dengan Ki Hajar Dewantara adalah dalam konsep pendidikan untuk kehidupan, di mana Dewantara
juga mengutamakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan masyarakat dan pengalaman langsung sebagai sarana pembelajaran. Meskipun pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak sepenuhnya sesuai dengan setiap aliran filsafat pendidikan secara menyeluruh, namun ada aspek-aspek dalam pemikirannya yang dapat ditemukan relevansinya dengan masing-masing aliran tersebut. Ini menunjukkan kompleksitas dan keragaman pandangan dalam dunia pendidikan. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Demokrasi yang kita adakan, misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ageng. Dia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Wah, ini agak susah menceritakan riwayat diri sendiri. Tapi baiklah, hanya saja sebab singkat ya.